Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengampu manajemen pendidikan Ibu Ummi Hani MPD yang kami hormati, dan yang kami hormati pula teman-teman rekan-rekan kelas semuanya yang sedang bertolabul ilmi, yang semoga dimudahkan dalam bertolabul ilminya. Puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, pada waktu kali ini kami masih bisa berdiskusi dengan rekan-rekan kelas semua, dan salat beserta salam semoga Allah tetap curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, pada tabi'in tabi'in sampai ke selaku umatnya, yang semoga diberi syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai tentang mata kuliah manajemen pendidikan yang bertemakan manajemen pendidikan dan kependidikan. Untuk mungkin di sini saya akan menjadi moderator atau menjadi pembawa acara, yang mana yang akan menyusun bagaimana kelangsungannya diskusi kali ini. Yang pertama mungkin pembukaan, yang kedua mungkin langsung ke penyampaian materi dari setiap pemakalah, kemudian yang terakhir kesimpulan, dan yang terakhir itu penutup. Marilah kita buka diskusi kali ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembacaan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu ada saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri, dan kemudian ada rekan saya pula pemateri, yaitu Rina Sri Devi, dan rekan saya satu lagi Risa Anarti Harahap. Kepada pemateri kami waktu tepat kami persilakan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Nanda Pratiwi akan menjelaskan bagian poin yang A, yaitu definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Sebelumnya pernah disinggung juga bahwa manajemen sendiri ialah berasal dari bahasa Inggris yang bahasa Inggris yaitu manajemen, yang artinya pengelola atau administrasi. Nah, kalau dalam definisi kata manajemen dari bahasa Arab berasal dari kata dabaro. Dabaro ini artinya mengatur. Nah, dijelaskan pula dalam Al-Quran, seperti Al-Quran dalam surah As-Sajdah ayat 5, yang artinya Dia yang mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadar lamanya itu sekitar 1000 tahun menurut perhitunganmu. Diketahui bahwa Allah SWT adalah pengatur alam, al-mudabbir atau manajer. Nah, keteraturan alam raya merupakan bukti kekayaan Allah SWT dalam mengelola alam. Namun, karena manusia itu diciptakan oleh Allah dan sudah dijadikan sebagai khalifah di bumi, maka bisa dilihat juga bahwasannya manusia itu harus sebaik-baiknya untuk menjaga alam semesta di bumi ini dengan sebaik-baiknya, seperti Allah mengatur alam raya ini. Nah, selanjutnya dari definisi para ahli, salah satunya adalah saya kutip, yaitu dari James A.F. Stoner, yang mengungkapkan bahwa manajemen sebagai proses perencanaan
perorganisasian dan penggunaan sumber daya organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bisa dikatakan juga bahwa manajemen akan bergerak ke arah peningkatan personalisme. Itu penjelasan dari James F. Stoner itu ya. Baik dalam dunia bisnis maupun organisasi dimanapun, mau di publik ataupun non-publik. Nah, jika maksud dari publik ialah seperti perkantoran, pendidikan, dan negara kayak pemerintahan gitu. Nah, jika di non-publik seperti di keluarga ataupun lainnya. Dari implikasi dari peningkatan tersebut, perlu program pengembangan manajemen. Salah satunya itu kita ambil yaitu guru. Nah, sebagai sosok personalisme dari pendidikan. Dengan persyaratan lainnya, komitmen, dan dedikasi yang menggabungkan kehidupan pekerjaan si guru tersebut. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya manajemen ini ialah pengolahan, perencanaan, pengintegrasikan kegiatan kerja secara efektif, efisien agar mencapai tujuan, visi dan misi yang sesuai dengan lembaga tersebut. Nah, selanjutnya di bagian definisi yang manajemen pendidik dan tenaga pendidikan. Menurut saya kutip lagi, menurut Samsudin 2006 dalam organisasi pendidikan tenaga pendidik dan kependidikan merupakan sumber daya manusia yang turut berperan dalam manusia potensial yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan ada juga beberapa teori lainnya yang mengacu pada teori tentang manajemen sumber daya manusia pada organisasi swasta ataupun perusahaan, sehingga diuraikan bahwa manajemen pendidik dan kependidikan maka akan dipaparkan definisi sumber daya manusia. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia dipandang sebagai fungsi atau subsistem dikrit yang diharapkan mampu menyelesaikan tugas-tugas khusus, misalnya staffing yang efektif. Lalu, manajemen sumber daya manusia itu merupakan serangkaian sistem yang terintegrasi dan bertujuan untuk meningkatkan performansi SDM, yaitu sumber daya manusia. Kemudian yang bagian ketiganya itu penerapan konsep outsourcing untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dan yang keempatnya, pemanfaatan teknologi dalam memberikan layanan informasi secara timbal balik. Dan yang kelima, pergeseran peran manusia yang banyak menjadi peran sentral sedikit yang membantu organisasi untuk menangkan persaingan. Nah, dari penjelasan tersebut, kita simpulkan bahwa manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan termasuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, rekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan pengembangan dan pemberhentian. Nah, maksudnya pemberhentian di sini ialah lepasnya dari peran tanggung jawab pendidik dan tenaga pendidikan yang ada di lembaga tersebut.
Selanjutnya ke bagian poin B, yaitu tentang tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Langsung saja, pernah disinggung bahwa tujuan manajemen tenaga pendidik dan kependidikan itu sangatlah berbeda ya dengan manajemen sumber daya manusia pada konteks bisnis. Nah, jika di dunia pendidikan, tujuan manajemen SDM ini lebih mengarah kepada pengembangan pendidikan yang bermutu berbentuk SDM, membentuk SDM yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Selanjutnya, tujuan dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan secara umum adalah yang pertama, memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang bagus, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi tinggi. Organisasinya di bagian organisasi yang berkaitan dengan kependidikan itu sendiri. Seperti contohnya yang paling teratas adalah kepala sekolahnya sebagai pemimpin dan guru dan staf lainnya itu sebagai ahli dari bidang-bidang tersendiri atau kadernya. Kemudian poin 2 yaitu meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Nah, kalau di dunia pendidikan, meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh pendidik. Nah, untuk mengapa harus diperbaiki kapasitasnya? Karena supaya untuk bisa mentransfer ilmu atau memberikan ilmu pelajaran kepada peserta didiknya. Kemudian poin ketiga, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrut, seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan intensif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan ingat pesan ibu yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan jangan lupa kita selalu stay di rumah ya. Oke teman-teman, setelah saudari Risa telah menjelaskan tentang definisi dan tujuan manajemen pendidikan dan ketenaga pendidikan, di sini saya Rina Serdepi sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 39, tugas dan fungsi tenaga pendidik dan kependidikan adalah yang pertama, pendidik. Pendidik merupakan tenaga profesional bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Nah, yang kedua, tenaga kependidikan. Nah, tugasnya yaitu untuk melaksanakan administrasi, pengelolaan, pembangunan, pengawasan, dan pelayanan teknik untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Maka kalau misalnya pendidik itu lebih kepada proses pembelajarannya, sedangkan kalau tenaga kependidikan itu yang menunjang pada suatu pendidikan atau proses pendidikan.
Adapun tugas pendidik yang pertama yaitu guru. Guru itu bertugas dan bertanggung jawab sebagai agen pembelajaran yang memotivasi, memfasilitasi, mendidik, membimbing, dan melatih peserta didik sehingga menjadi manusia yang berkualitas, yang mengaktualisasikan potensi kemanusiaan secara optimum pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk pendidikan anak usia dini formal. Yang kedua yaitu dosen. Nah, tugas dan tanggung jawab dosen itu sama seperti guru. Namun bedanya kalau misalnya dosen itu lebih kepada jenjang pendidikan tinggi. Namun sama-sama untuk menjadikan manusia yang berkualitas dengan membimbing atau melatih peserta didik dan mendidik peserta didik. Selanjutnya yaitu ketiga, konselor, yaitu bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Yang keempat, pamong, yaitu bertugas dan bertanggung jawab untuk menyuluh, mengajar, membimbing, melatih peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan non-formal. Kelima, ada widyaswara. Nah, bertugas dan bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, dan melatih peserta didik pada program pendidikan dan pelatihan prajabatan dan atau pemerintahan daerah. Terus yang keenam ada tutor. Nah, tutor ini kita pernah melaksanakan waktu semester 1. Ada tutor bahasa Inggris dan juga ada tutor bahasa Arab. Apa sih tugas dan tanggung jawab tutor itu? Yaitu untuk memberikan bantuan belajar kepada peserta didik, baik mandiri maupun kelompok, baik itu formal maupun non formal. Yang ketujuh yaitu ada instruktur, yaitu bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik. Yang kedelapan yaitu ada fasiliator, yaitu untuk bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan pembelajaran pada lembaga pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir yaitu ada pelatihan, yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan teknis olahraga kepada peserta didik pada kegiatan pelatihan. Nah, itulah tugas pendidik. Selanjutnya kita akan ke tugas tenaga kependidikan. Nah, tugas dan tanggung jawab tenaga kependidikan dalam ayat 2 pasal 140 bab 12 RPP 2005. Yang pertama ada pemimpin satuan pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal ataupun non-formal. Selanjutnya yaitu yang kedua ada penilik, yaitu bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola satuan pendidikan pada pendidikan formal maupun non-formal. Yang ketiga ada pengawas, yaitu bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini jalur formal. Nah, selanjutnya ada tenaga perpustakaan. Nah, bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sumber belajar di perpustakaan. Selanjutnya ada tenaga laboratorium, yaitu bertugas dan bertanggung jawab membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium satuan pendidikan. Terus ada lagi teknis sumber belajar, yaitu bertugas dan bertanggung jawab untuk mempersiapkan, merawat, dan memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran pada suatu pendidikan. Selanjutnya ada lagi tenaga lapangan. Nah, tenaga lapangan pendidikan bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pendataan, pemantauan, pembimbingan, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan non-formal. Nah, selanjutnya ada tenaga administrasi yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan administrasi pada satuan pendidikan. Selanjutnya ada psikolog, yaitu bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan bantuan psikologis kepada peserta didik dan pendidik. Nah, yang terakhir ada tenaga kebersihan sekolah, yaitu bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kebersihan sekolah. Itulah tugas-tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan.
Namun pada intinya kalau misalnya pendidik itu lebih kepada proses pembelajarannya dan tenaga kependidikan itu lebih kepada menunjang proses pendidikan pada satuan pendidik. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Di sini saya akan menyampaikan materi terakhir, yaitu mengenai aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Menurut Sabrina, Line of Preparing the Teacher Quality 2010, aktivitas yang bisa dilakukan untuk manajemen tenaga pendidik dan kependidikan antara lain adalah yang pertama adalah preparation atau perencanaan, terus rekrutmen, kemudian hiring, kinerja, induction, pengesahan, professional development, pengembangan profesional, dan compensation and incentive, kompensasi dan working condition, kondisi tempat kerja. Nah, itu dia. Yang terakhir itu adalah mengenai manajemen, pengelolaan manajemen. Herawan dan Hartini dalam tim dosen administrasi pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2013 menjelaskan bahwa aktivitas manajemen tenaga pendidik dan kependidikan meliputi kegiatan perencanaan, seleksi, manajemen kinerja, kemudian ada yang dinamakan pemberian kompensasi ya, dan pengembangan karir. Adapun penjelasan dari masing-masing kegiatan adalah yang pertama itu adalah perencanaan. Perencanaan manajemen pendidik dan kependidikan adalah pengembangan dan strategi dan penyusunan tenaga pendidik dan kependidikan atau sumber daya manusia atau sedikit disebut dengan SDM yang komprehensif guna memenuhi kebutuhan organisasi di masa depan. Kemudian di negara Indonesia status kepegawaian tenaga pendidik dan kependidikan terbagi dua, yaitu ada PNS dan non PNS, dan berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama. Merujuk pada teori perencanaan SDM, maka ada beberapa metode yang dipakai dalam merencanakan SDM. Yang pertama adalah model atau metode tradisional. Metode ini biasanya disebut sebagai perencanaan tenaga kerja, semata-mata memperhatikan masalah jumlah tenaga kerja serta jenis dan tingkat keterampilan dalam organisasi. Dan yang kedua itu adalah model terintegrasi ya. Bila dilihat perencanaan SDM atau sumber daya manusia sebagai pendekatan yang berbeda, tampak jelas bahwa perencanaan SDM telah bersifat lebih luas. Perencanaan SDM ini ya tidak lain dan tidak bukan tidak lagi terbatas pada masalah pasokan dan permintaan tenaga kerja. Dalam perencanaan terintegrasi ini segala aspek yang penting dalam pembuatan dan pencapaian visi organisasi atau SDM turut diperhatikan. Dalam perencanaan terintegrasi segala perencanaan terpusat pada strategik visi tersebut dijadikan cermin. Dan yang kedua ada seleksi atau selection, atau diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan di mana individu dipilih untuk mengisi suatu jabatan yang didasarkan pada penilaian terhadap besar karakteristik individu yang bersangkutan sesuai dengan dipersyaratkan oleh jabatan tersebut. Tujuan dari seleksi tersebut adalah yang pertama mengisi kekosongan jabatan dengan personil yang memenuhi persyaratan atau dinilai mampu dalam menjalankan tugas, kemudian mendapatkan kepuasan dalam jabatan, kemudian menjadi kontributor, memiliki motivasi untuk pengembangan diri. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang namanya praseleksi, yang mana praseleksi ini melibatkan kebijakan dan penerapan prosedur seleksi. Inti dari praseleksi adalah bahwa suatu sistem keputusan dan dijabarkan dalam bentuk prosedur dan kebijakan sistem dapat membantu memfokuskan upaya organisasi dalam mencapai tujuan seleksi. Terdapat dua tugas utama pengajuan dalam tiap praseleksi, yaitu diantaranya yang pertama sering kita sebut sebagai pengembangan kebijakan seleksi. Dasar pengembangan sistem perencanaan gabungan dalam seleksi personal dimulai dari Dewan Pendidikan, kemudian kebijakan Dewan mengidentifikasi kewarganegaraan dengan berkaitan dengan tes seleksi. Dan yang kedua yaitu ada keputusan prosedur praseleksi, yang mana keputusan praseleksi ini kerangka pengembangan keputusan prosedur praseleksi meliputi yang pertama hukum dan perundang-undangan, yang kedua ada komponen keputusan seleksi, ada kriteria dan proyektor atau alat untuk memprediksi keberhasilan keputusan seleksi. Dan yang terakhir adalah seleksi. Seleksi ini merupakan pengajuan seleksi dan implementasi aturan yang ditetapkan pada tahap 1
Adapun yang perlu dicermati yaitu adalah yang pertama penilaian duta dan pelamar. Ada 3 tipe yang dapat digunakan secara selektif sebelum mengambil keputusan dalam kasus di mana informasi yang dibutuhkan sulit diperlukan untuk menuliskan. Di antaranya yang 3 tersebut yaitu yang pertama adalah ujian fisik atau tes kesehatan sebelum bekerja. Kemudian yang kedua adalah tes kecanduan obat-obatan seperti misalkan narkoba, narkotika, pokoknya sebagai obatan ya. Dan yang ketiga adalah latihan simulasi perilaku baik secara manual maupun profesional. Dan yang kedua adalah implikasi tanggung jawab dan keputusan seleksi. Yang kelima yaitu ada pasca seleksi, daftar kemungkinan pelamar, bagian personalisasi memperbuat kontrak, dan penetapan pegawai setelah mengevaluasi para pelamar atau suatu jabatan. Tahap berikutnya adalah membuat keputusan individual mengenai setiap pelamar berdasarkan data pelamar dan pertimbangan aktivitas pelamar untuk melakukan pekerjaannya. Dalam pasca seleksi ini ada 2 hal penting yang harus diperhatikan. Nah, ini yang pertama adalah kontrak. Kontrak merupakan suatu kesepakatan antara 2 orang ya, dua orang atau lebih untuk tidak melakukan pelanggaran peraturan yang bersifatnya nyata dan memandu motif perjanjian. Kontrak komponen pada umumnya adalah yang pertama adalah mutual assent atau suasana kondisi penawaran dan penawaran. Ada konsiderasi pihak-pihak komponen yang sah, pengembangan subjek atau yang terdapat hambat oleh hukum, kemudian ada kesepakatan dalam yang dituntut oleh hukum peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua ada yaitu batasan kerangka. Ya, sebelum menyelesaikan proses seleksi, pelamar dan organisasi harus membuat suatu perjanjian berdasarkan batasan-batasan kinerja. Dan ketiga ada manajemen kinerja, di mana manajemen pekerja ini adalah suatu proses yang berlangsung terus-menerus dengan fungsi-fungsi manajerial kinerja. Adapun fungsinya yaitu yang pertama dihadapkan oleh tenaga pendidik. Aja ya. Yang kedua yaitu ada seberapa besar sih kontribusi pekerja pendidik dan pendidikan bagi pencapaian pendidikan. Terus kemudian yang ketiga ada apa arti konkret misalkan pengerjaan yang baik, dan bagaimana tenaga pendidik itu bekerja, bagaimana prestasi kerja akan diukur, mengenal berbagai hambatan kerja dan sebuah manajemen yang efektif hendaknya memiliki syarat-syarat. Yang pertama adalah relevan. Artinya hal-hal atau faktor yang diukur adalah yang relevan dan terkait dengan pekerjaannya, apakah itu outputnya, prosesnya, atau dan inputnya. Dan kedua yaitu ada sensitivity atau sistem digunakan harus cukup peka, sensitif, peka untuk membedakan antara karyawan yang berprestasi dan tidak berprestasi. Dan ada reliability, sistem yang digunakan harus dapat diandalkan, dipercaya bahwa menggunakan terukur yang objektif, yang sahih lah, yang akurat, sistem dan stabil. Nah, kemudian yang keempat adalah acceptability, sistem yang digunakan harus dapat dimengerti, artinya dapat dipahami lah, dapat sinkron, rasional dan diterima oleh karyawan yang menjadi penilai maupun yang dinilai. Kemudian yang terakhir adalah flexibility, semua interpretum misalnya formulir yang digunakan harus mudah digunakan oleh kedua belah pihak. Kemudian adapun langkah-langkah manajemen kinerja, yang pertama ada persiapan pelaksanaan proses, yang kedua ada penyusun rencana kerja, yang ketiga pengkomunikasian, keempat pengumpulan, yang kelima pengevaluasian, dan yang terakhir adalah pengukuran dan penilaian kerja. Adalah namanya pemberian kompensasi, yang mana pemberian kompensasi adalah program kompetensi atau balas jasa umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan atau karyawan dan pemerintah. Adapun orang yang mau bekerja sama karena mungkin ada hal-hal, yang pertama misalkan karena keinginan untuk hidup, kemudian yang kedua ada keinginan untuk memiliki sesuatu, atau yang ketiga keinginan untuk memiliki kekuasaan, bisa jadi ada yang berkeinginan untuk pengakuan, misalkan saya adalah karyawan, saya ada punya pekerjaan gitu. Nah, biasanya tujuan kompensasi ini sebaik adalah yang pertama ikatan kerjasama, kemudian yang kedua kepuasan kerja, penguasaan efektif, motivasi, kebebasan karyawan dan disiplin gitu ya. Kemudian yang kelima ada pengembangan karir. Berbicara tentang karir, maka akan bertitik tolak pada asumsi dasar bahwa seorang yang mulai bekerja setelah bekerja dalam suatu organisasi akan terus bekerja untuk organisasi tersebut. Ada beberapa faktor, ada 3 faktor yang harus diketahui oleh seorang pekerja. Yang pertama adalah sasaran karir yang ingin dicapai itu apa, tingkatnya apa. Kemudian yang kedua adalah perencanaan karir dan keterlibatan seorang dalam memiliki jalur dan sebagainya. Yang ketiga adalah kesediaan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk rangka karir kedepannya itu apa. Kemudian
ada yang pertama itu harus bagaimana sih kemampuan manajerialnya gimana, kemampuan fungsionalnya gimana, keamanannya gimana, kreativitas gimana, semuanya diatur ya. Kemudian ada 5 hal juga yang harus dipertimbangkan agar para pegawai dapat menentukan jalur mana karir ini akan bisa saja. Yang pertama itu ada perilaku yang adil dalam karir, misalkan kepedulian para atasan langsung, informasi tentang berbagai peluang promosi, minat atau dipromosikan, dan tingkat kepuasan. Betapapun haknya itu suatu perencanaan karir yang telah dibuat oleh seorang pekerja disertai tujuan karir yang wajar dan realis real ya, merupakan suatu kenyataan bahwa dalam usaha menentukan tujuan, jalur atau perjalanan karir, mengembangkan karirnya, seorang pegawai beranjak dari keinginan memuaskan berbagai jenis kebutuhannya. Oleh karena itu, persepsi seorang pekerja tentang kemungkinan meniti karir dalam satu organisasi diwarnai oleh pandangan, misalkan pandangannya punya alasan sampai sejauh mana pemenuhan kebutuhan pribadinya. Kemudian pemberhentian adalah ada yang namanya sebagai pemberhentian ya, atau pecat adalah fungsi operatif terakhir manajemen SDM. Istilah pemberhentian sinonim dengan separation, pemisahan atau pemutusan tenaga kerja atau PHK ya, misalkan pemutusan hubungan kerja. Terdapat dalam pemberhentian berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 1964. Dalam KUHP ini maksudnya berkemanusiaan dan berharga yang diberikannya kepadanya. Misalkan alasan perbedaannya mempunyai alasan. Misalkan alasannya yang pertama yaitu ada karena tergantung undang-undang, ada yang keinginan perusahaan, keinginan karyawan, pensiun, kontrak kerja berakhir, kesehatan karyawan atau memang ada kesehatan yang terganggu misalkan. Kemudian ada kalau perusahaan atau yang terakhir adalah meninggal dunia, itu bisa saja. Kemudian ada proses pemberhentiannya, ada yang secara musyawarah dengan pimpinan, ada yang musyawarah pimpinan serikat, ada pemutusan berdasarkan keputusan dengan keadilan negeri. Mungkin hanya itu dari saya, cukup sekian dan terima kasih. Kami dari pemateri terakhir mohon maaf dan undur diri. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materi, dan kami ucapkan terima kasih pula kepada rekan-rekan kelas mahasiswa-mahasiswi kelas PIC semester 6 yang mana telah mengikuti di forum diskusi mata kuliah manajemen pendidikan. Dan terima kasih kepada Ibu Umi Hani MPD yang kami hormati. Ibu, terima kasih sekali. Mungkin hanya itu dari kami mohon maaf. Mungkin kami akan menjelaskan bagaimana kesimpulannya, bahwa kami dari kelompok 7 menyimpulkan bahwa manajemen tenaga pendidik dan kependidikan merupakan proses pengelolaan yang meliputi aktivitas harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti. Kemudian tujuan dari manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang handal, yang baik, yang profesional, produktif, kreatif, dan berprestasi. Tenaga pendidikan merupakan anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menjunjung tinggi penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, bisa juga widawisuara, tutor, instruktur, fasilitator, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian tenaga pendidik dan pendidikan berfungsi sebagai agen pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan ya, bisa pengetahuan umum, teknologi, seni misalkan bisa, serta pengabdi kepada masyarakat, berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Aktivitas yang dilakukan untuk manajemen pendidik adalah dan pendidikan adalah meliputi perencanaan, seleksi, pengangkatan atau penempatan, pembinaan, kesejahteraan, evaluasi, dan pemberhentian. Mungkin dari itu kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Kami dari kelompok 7 mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak enak di hati atau ada kurang-kurangnya itu dari kami, dan kami itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.